Good day, everybody. This time we will presentation about teaching speaking of awareness raising activities. Name member Farhatun Nurjana, Ulfa Syafa'ah, and Regita Ika Putri Nurcahyani. The points. Point 1. Awareness raising. Jadi, awareness raising itu pengetahuan yang digunakan. Point 2. Using recordings and transcript. Jadi di sini itu maksudnya kegunaan rekaman dan catatan. Point 3, focusing on selected language features. Di sini maksudnya kefokusan dalam memilih bahasa wajah atau ekspresi atau biasa disebut mimik bahasa. Point 4, using live listening. Maksudnya menggunakan bahasa secara langsung. Point 5, using noticing the gap activities. Maksud di sini yaitu memperhatikan kesenjangan aktivitas. Kesenjangan itu maksudnya yang tidak setara. Awareness raising. There are things learners cannot easily do, such as retrieving words at speed and activating long paused free run. This is because they lack certain skill. Subsequent chapters will look more closely at how learners can become more skillful. But there are also things learners don't know, such as what to say in order to signal a change of topic or how to respond appropriately to a difficult request, and this also inhibits their fluency. Jadi maksud di sini ada banyak hal yang tidak dapat dengan mudah dilakukan, seperti mengambil kata dengan cepat dan panjang kemudian diucapkan dalam satu nafas. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan dalam mengucapkan bahasa secara lisan. Nah, di sini akan dijelaskan dengan subbagian yang akan menjadikan kita lebih terampil dalam mengucapkan bahasa. Awareness involves at least 3 processes. Ada 3 proses yang dapat kita pelajari, yaitu Point 1, attention. Learners need to be paying attention. They need to be alert, interested, involved, and serious if they are going to notice features of the target skill. Maksudnya itu perhatian. Jadi peserta didik mampu mempunyai rasa perhatian khusus dalam diri mereka sendiri bahwa mereka harus tertarik, terlibat, dan berani agar mereka mampu mempunyai keterampilan tersebut. Point 2, noticing. This is more than simply paying attention. While someone is driving, they can be paying attention without noticing a great deal until a kangaroo suddenly brown into the road. Yang kedua, memperhatikan. Seperti halnya kita sedang mengendara, tiba-tiba ada kanguru yang berjalan di jalan raya. Tentunya kita harus fokus dalam mengendarai untuk menghindari seekor kanguru tersebut. And finally, point 3, understanding. There is no real awareness without understanding. Understanding means the recognition of a general rule or principle or pattern. Jadi di poin yang terakhir ini maksudnya memahami. Di sini tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Jadi pemahaman di sini berarti pengakuan terhadap aturan atau asas atau pola umum, di mana kita diajarkan untuk memahami materi secara umum sesuai pemahaman diri sendiri dan pemahaman bersama. Using live listening. Recording allow learners exposure to a range of accent and voice tips, and more importantly to multi-party talk. They also allow repeated replayings and hence close analysis of language feature, and because recording can be made in advance, transcript too can be prepared in advance. But apart from this advantage, recording are limited usefulness, the often poor sound quality and their disembodied nature makes them a less than ideal medium for the development of speaking skill. Nah, di sini menjelaskan bahwa rekaman memungkinkan peserta didik terpapar berbagai aksen dan jenis suara, dan yang lebih penting ke pembicaraan banyak pihak. Mereka juga memungkinkan pemutaran ulang, dengan demikian analisis dekat dari fitur bahasa.
Dan karena rekaman dapat dibuat sebelumnya, transkrip pun juga dapat dibuat sebelumnya. Tetapi, terlepas dari kelebihan-kelebihan tersebut, perekaman adalah kegunaan yang terbatas. Kualitas suara yang seringkali buruk menjadikannya media yang kurang ideal untuk pengembangan keterampilan berbicara. Berbeda jika guru yang menerangkan langsung kepada murid, ini memiliki keuntungan khusus. Di antaranya, yang pertama, guru dapat menyesuaikan pembicaraannya sesuai dengan persepsinya tentang tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik dapat berinteraksi untuk mengajukan pertanyaan ataupun meminta pengulangan. Using noticing the gap activities. Apart from noticing feature of the input that they are exposed to, learner can get important message about their current state of proficiency by attending to their own output and by making comparison between their output and that of others. Activities aimed at raising awareness of the difference called noticing the gap activities. Nah, selain memperhatikan fitur masukan yang mereka hadapi, peserta didik bisa mendapat pesan penting tentang status kemahiran mereka saat ini dengan memperhatikan keluaran mereka sendiri, dan dengan membuat perbandingan antara kemampuan mereka dan kemampuan orang lain. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan ini disebut dengan noticing the gap activities. Using recording and transcript. Recording is a log of data for information needed, consisting of elements of the data element combined into one entity. The transcript only contains the tape recorded in video. Recording yaitu catatan suatu data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan, yang terdiri dari elemen-elemen data yang digabungkan menjadi kesatuan, sedangkan transkrip hanya berisi teks yang diucapkan dalam video. Contohnya, kita melakukan rekaman, baik monolog atau percakapan. Dalam pembuatan rekaman tersebut, biasanya ada suatu problem, yaitu rekaman biasanya hanya digunakan oleh penutur asli. A basic producer, yaitu produser dasar. Cara untuk menggunakan rekaman atau transkrip, yaitu activate background knowledge. Check cheese, yang mana keuntungan memakai video menjadi lebih bisa dipahami. Check register, penting untuk menemukan variabel register supaya bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah. Check detail, pemutaran rekaman bisa dilakukan berkali-kali supaya murid lebih paham. Listen and read, bisa dilakukan berkali-kali seperti check detail. Mengatasi keraguan, yaitu murid diberi kesempatan untuk bertanya atas apa yang tidak dipahami. Focus and language features, yaitu fokus pada fitur bahasa. Ada evaluasi bahasa, pencocokan, klasifikasi, penghubungan, kata ganti dengan referensinya, membandingkan dan membedakan. Focusing on selected language features, berfokus pada fitur-fitur bahasa yang dipilih. Number 1, focus on organization. Focus on socio-cultural rules, fokus pada sosial budaya. Sosial budaya masing-masing daerah, misal, pasti sudah berbeda. Seperti jenis makanan, atau kebiasaan baik, misalnya kayak lebaran di Indonesia dengan di Cina pasti berbeda, yang mana di Cina itu Islam merupakan agama yang minoritas. Focus and topic shift, membedakan dari pengalaman beberapa orang. Focus on performance effect, dalam bahasa Inggris ini adalah fitur percakapan yang dihasilkan real time. Focus on communication strategies, focus on speech arts, focus on discourse markers, meminta siswa membuat rekaman dan transkrip. Nanti mereka akan mengomentari perbedaan antara rekaman dan transkrip. Focus on features
of spoken grammar. Kontras perbandingan yang diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat juga diterapkan pada penandasan fitur-fitur bahasa lisan. Focus on vocabulary. Vocabulary yaitu fokus dalam kosakata. Pelajar dapat membandingkan luasnya bahasa lisan dengan tertulis. Focus on lexical chunk. Fokus pada hal-hal yang aneh. Misal, mencakup tempo atau cepat pelannya pembicaraan dalam recording atau transkrip. Focus on stars and intonation. Intonasi digunakan untuk mencari informasi baru atau penting dengan cara memutar berulang bagian-bagian kecil dari rekaman untuk menandai kata-kata yang ditekan pada transkrip. Thanks for your watching.